warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kalian pasti sudah sangat familiar dan tidak asing lagi dengan apa itu yang namanya gadget, seperti HP, laptop, komputer, ataupun yang lainnya. Gadget merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman sekarang. Dengan HP, dengan laptop, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan mendapatkan informasi dari mana saja. Terlebih, zaman sekarang ini sudah terdapat berbagai jenis dan merek HP ataupun laptop yang sangat bervariatif dan sangat canggih. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan update video dari saya. Oke, lanjut. Bersama dengan saya, Ika Amalia, kali ini kita akan membahas mengenai Information and Communication Technology and Education in Muslim Context. Penggunaan teknologi pada era modern saat ini berguna untuk meningkatkan pendidikan dan menjadi salah satu fitur umum yang digunakan di semua negara di dunia. Jadi, sudah banyak negara di dunia yang menggunakan teknologi untuk membantu kegiatan pendidikan. Nah, dengan teknologi dalam pendidikan dapat berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas serta pencapaian prestasi yang lebih baik. Akan tetapi, karakteristik budaya di negara juga dapat menghambat dalam pembuatan kebijakan serta praktik mengenai teknologi ini. Nah, dari tema di atas, sekarang kita akan membahas beberapa subtema, yaitu yang pertama, Trip to Future. Nah, teknologi dianggap sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Selain itu, teknologi juga dianggap sebagai cara hidup yang baru. Nah, mengapa demikian? Hal ini karena pada zaman sebelumnya teknologi belum banyak digunakan atau masih sangat-sangat asing gitu. Jadi teknologi masih awam bagi mereka-mereka yang hidup di zaman sebelumnya. Nah, akan tetapi pada zaman sekarang ini teknologi sudah berkembang dengan pesat dan semakin canggih. Information and Communication Technology atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, digunakan untuk mengembangkan keahlian serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagai komponen sistem pendidikan. TIK juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pendidikan, penyebaran pengetahuan, akses informasi, pembelajaran yang berkualitas dan efektif, serta penyediaan layanan yang lebih efektif. Hal ini bertujuan agar mempermudah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua yaitu akses dan nilai di dunia yang terhubung. Gimana sih maksudnya? Maksud dari akses dan nilai di dunia yang terhubung yaitu dengan adanya ICT atau TIK ini dapat membantu segala akses yang ada di dunia. Jadi semua hal yang ada di dunia dapat diakses dengan mudah melalui internet. Contohnya, ketika ada berita kecelakaan atau bencana alam di suatu negara, kita dapat mengetahui berita tersebut hanya dari rumah, melalui HP ataupun laptop, dan melalui jaringan internet. Era cyber atau era digital telah menimbulkan berbagai tantangan karena konten media sosial atau internet melibatkan nilai-nilai yang berbeda. Nilai-nilai ini berbeda karena perbedaan budaya barat dengan budaya timur, sehingga terjadi suatu pertentangan. Adanya hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dalam lingkungan pendidikan dengan norma sosial Islam. Internet menjadi ruang baru yang dapat dijelajahi. Faktanya, melalui internet, para siswa agama di Iran memiliki akses ke berbagai sumber informasi yang memungkinkan mereka memiliki perspektif baru untuk mengajukan jenis pertanyaan baru. Jadi, siswa agama di negara Iran tersebut menjadi lebih kritis. Selain itu, mereka juga dapat mengakses informasi di dunia dengan mudah dan mereka dapat memiliki forum percakapan.
juga dapat menulis blog pribadi maupun blog organisasi. Para pemuda Alabah dan religius di Iran mengalami dunia yang baru yang sangat berbeda dengan apa yang mereka alami di kehidupan nyatanya. Yang ketiga yaitu hambatan dan tantangan. Saat ini TIK memiliki peran yang cukup besar di sekolah, universitas, dan organisasi negara di seluruh dunia muslim, termasuk dengan negara Iran. Terlepas dari segala jenis tantangannya, TIK memiliki peran penting yang ada dalam agenda pemerintahan Iran dengan tujuan Millennium Development Goals atau MDGs dan dapat disebut dengan melakukan pembangunan milenium. Kemajuan TIK di Iran telah menyebabkan pengembangan pusat pendidikan tinggi berbasis internet, seperti contohnya Cyber University yang digunakan sebagai pusat pendidikan yang menawarkan pengajaran dan rencana pendidikan melalui website kepada siswa untuk belajar sehingga dapat dimanfaatkan dari jarak yang jauh. Selain itu, penggunaan TIK juga memfasilitasi kemungkinan pendaftaran perguruan tinggi bagi siswa yang tinggal di berbagai daerah di luar negara Iran. Namun, penggunaan TIK yang efektif dalam pendidikan membutuhkan reformasi dalam metodologi pendidikan yang masih didominasi oleh pandangan tradisionalitas. Negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki hambatan dan tantangan yang hampir sama dalam hal TIK dan pendidikan, seperti negara Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Arab Saudi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, negara Iran. Hambatannya yang pertama, guru sekolah tidak dapat diadopsi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang terbaru. Yang kedua, pengetahuan TIK yang tidak memadai. Yang ketiga, infrastruktur TIK yang lemah dan kurangnya akses internet berkecepatan tinggi di beberapa daerah. Yang keempat, internet yang berkecepatan rendah dan memfilter beberapa situs web ilmiah. Jadi, kecepatan internet di negara Iran itu sangat rendah. Yang kelima, konten pendidikan yang tidak standar. Yang keenam, masalah waktu dalam pendidikan elektronik yang mengharuskan siswa untuk terhubung dengan guru dan kelas dalam waktu yang tertentu. Yang ketujuh, hambatannya perlu memiliki kelas yang sebenarnya atau kelas fisik secara offline. Dalam beberapa pembelajaran yang diperlukan hadir secara offline. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu biaya yang tinggi. Negara yang kedua yaitu Malaysia. Nah, tantangan dan hambatan Malaysia yaitu mengenai kesadaran guru terhadap pentingnya TIK sebagai inovasi menuju peningkatan kualitas belajar mengajar yang harus dipertimbangkan oleh pihak Malaysia. Nah, disarankan agar Malaysia berupaya untuk menerapkan TIK dalam proses belajar mengajar karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran dan hasil belajar. Negara yang ketiga yaitu Bangladesh. Hambatan yang dialami oleh Bangladesh yaitu ada beberapa. Yang pertama, faktor sosial dan budaya, yakni ketidaksetaraan gender untuk mengakses internet. Jadi di Bangladesh itu perempuan memiliki akses yang terbatas untuk mengakses internet. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, sikap dan keyakinan guru mengenai TIK. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengenai TIK. Yang kelima, kurangnya waktu. Dan yang keenam, dana yang tidak mencukupi untuk mendukung infrastruktur TIK. Negara yang keempat yaitu Arab Saudi. Hambatan yang dialami oleh Arab Saudi yaitu yang pertama, terkendala waktu. Yang kedua, kurangnya pelatihan. Dan yang ketiga, masalah keuangan. Oke, lanjut kita bahas penggunaan TIK pada masa sekarang. Sekarang ini teknologi berkembang dengan sangat pesat. Teknologi sekarang sangat mudah diakses dari semua kalangan, dan baik dari kalangan anak-anak, kalangan dewasa, bahkan sampai dengan lansia. TIK pada saat ini sangat mudah untuk diakses dan dapat diakses di mana saja, melalui HP, melalui laptop, melalui komputer, ataupun yang lainnya.
banyak aplikasi maupun website yang diciptakan untuk memperluas akses informasi orang-orang pada zaman sekarang. Misalnya, ada aplikasi TikTok dan Instagram membuat kita jadi tahu segala bentuk informasi di belahan dunia lainnya. Selain itu, dalam TikTok dan Instagram juga terdapat konten-konten edukasi yang secara tidak langsung kita dapat belajar dari sebuah aplikasi tersebut. Nah, sekarang ini juga banyak berkembang aplikasi yang mempermudah segala urusan manusia, seperti contohnya aplikasi belanja online atau Allshop. Nah, dengan aplikasi tersebut kita dapat belanja hanya dari rumah melalui HP, melalui laptop, dan melalui sambungan internet. Dalam dunia pendidikan, juga terdapat aplikasi yang berguna untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar, seperti contohnya Google Meeting, Google Classroom, yang pada saat pandemi kemarin sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan, sekarang ini ada teknologi yang bernama AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat membantu untuk menyelesaikan tugas secara online. Dengan perkembangan TIK yang sangat pesat, membawa dampak positif juga dampak negatif bagi kehidupan manusia. Seperti dampak positifnya, yang pertama, segala urusan manusia dapat terbantu dengan adanya teknologi. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat akses informasi dan akses komunikasi. Yang ketiga, mempermudah proses belajar dan mengajar dalam hal pendidikan. Nah, namun ada juga dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, manusia menjadi malas untuk beraktivitas karena terlalu asik dengan dunia maya. Yang kedua, manusia menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar atau menjadi antisosial karena kecanduan gadget. Yang ketiga, kejahatan online, judi online, prostitusi online menjadi semakin marak. Nah, dengan begitu perkembangan TIK dapat memberikan dampak negatif bagi mereka yang kurang dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Akan tetapi, bagi mereka yang dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, perkembangan TIK justru memberi banyak kemudahan dan sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, jadi bijaklah dalam menggunakan TIK dan media sosial agar dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, sekian dari saya. See you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.